Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisha Fitriani. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai tema prioritas dalam proses membimbangkan yang sudah saya tonton dari link video streaming belajar bersama Bimba. Untuk pertanyaan A, yaitu kegiatan apa yang harus diprioritaskan motivator dalam proses membimbangkan, mengapa dan jelaskan. Nah, kegiatan yang harus diprioritaskan dalam proses membimbangkan anak adalah kegiatan yang bermain baca-bacaan. Nah, mengapa? Karena sesuai rumusan dari kata bimba itu tersebut, yaitu berfokus pada tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak secara intrinsik. Maka kegiatan yang harus diprioritaskan adalah kegiatan yang dapat menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak. Maka kegiatan yang diprioritaskan yaitu kegiatan baca-bacaan. Nah, kegiatan bermain baca-bacaan ini juga melatih anak untuk terbiasa dalam membaca, yaitu anak akan semakin senang dalam membaca, maka akan berdampak pada tujuan khususnya, yaitu akan tercapai anak yang semakin terampil dalam membaca atau belajarnya. Nah, kegiatan baca-bacaan ini juga tidak asal diberikan, jadi harus sesuai dengan paradigma bimbanya. Lalu dengan sesuai metode Bimba yang fun learning, small step system dan individual system agar tercapai suasana yang menyenangkan. Untuk bagian B, pertanyaan B yaitu kapan motivator mengajak anak bermain baca-bacaan dalam proses Bimba interview, yaitu sebenarnya bermain baca-bacaan ini dapat dilakukan pada saat atau sepanjang pertemuan atau juga dalam kegiatan kelas Bimba di distance learning maupun pada tatap muka. Bisa juga dengan menyanyikan dengan berbahasa Bimba, bercerita, berdialog, sehingga anak juga terbiasa dalam bahasa Bimba dan baca-bacaan yang sudah ia kuasai atau dikenal. Namun waktu utama dalam bermain baca-bacaan dalam Bimba Distance Learning yaitu di kegiatan inti. Karena kita mengajak anak dalam bermain baca-bacaan dengan menggunakan modul atau tiket-tiketan yang sudah mereka kuasai atau yang sudah dikerjakan, sambil kita mengevaluasi afeksi anak. Bobot dari kegiatan bermain baca-bacaan ini juga diperbanyak karena fokus dari Bimba ini juga menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Jadi sekitar 70% daripada kegiatan selingan lainnya. Untuk C, pertanyaan C yaitu sudahkah Anda menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan dalam proses Bimba Distance Learning? Berikan contohnya. Dari saya sendiri yaitu saya sudah menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan pada saat pertemuan Bimba Distance Learning dan akan terus belajar untuk memperbaiki dalam meningkatkan kegiatan bermain baca-bacaan tersebut pada anak. Nah, contohnya yang saya sudah lakukan adalah pada saat kegiatan berdialog pada anak dengan berbahasa Bimba, lalu menyanyikan lagu La Bimba. Di kegiatan inti juga kita bermain baca-baca secara berbarengan antara dua anak. Lalu juga dengan modul baca yang sudah dikerjakan. Bisa juga dengan bermain dikte kata dan huruf. Nah, kegiatan di akhir kita bisa juga mereview kembali apa saja yang sudah dipelajari dan sudah dikerjakan. Lalu menyanyikan lagu pulang sekolah juga termasuk bermain baca-bacaan juga sebenarnya. Untuk pertanyaan D yaitu sebutkan manfaat dari kegiatan bermain baca-bacaan. Manfaatnya itu dari motivator bisa mengevaluasi sisi afeksi anak. Apakah sudah senang, menyukai kegiatan bermain baca-bacaan dan sudah tumbuh minat bacanya. Lalu dari sisi orang tua, manfaatnya adalah orang tua juga semakin yakin dalam membimbangkan anak. Orang tua juga tahu dalam motivator dalam membimbangkan anaknya. Prosesnya juga menyenangkan atau tidak. Secara tidak langsung orang tua juga jadi tahu
Lalu manfaat bagi anak yaitu anak jadi senang berlatih mengulangi kegiatan membacanya, dan semakin tumbuh minat membacanya, sehingga anak tidak merasa terbebani dalam kegiatan bermain baca-bacaannya, dan berdampak pada minat anak dalam membaca dan belajar. Terakhir untuk pertanyaan E, yaitu apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan dalam proses BIMBA distance learning. Dampaknya adalah yang pertama, tujuan khusus dari BIMBA A, I, U, E, O ini tidak akan tercapai. Minat bacanya tidak akan tumbuh juga. Lalu motivator juga tidak termotivasi untuk memperbaiki diri dan tidak dapat mengevaluasi anak maupun diri sendiri juga. Anak juga tidak terampil dalam membacanya. Lalu kita juga sebagai motivator secara tidak langsung sudah merampas hak anak dalam memperoleh pendidikan yang menyenangkan, dan orang tua pun juga tidak akan puas dan yakin pada saat membimbangkan anaknya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.